Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan hadirin yang terhormat, pada hari ini kami akan menyajikan satu capaian belajar dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, Angkatan 2019, kelas B, yaitu Showcase Project Citizen. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari proses belajar mereka dalam perkuliahan proyek belajar kewarganegaraan atau yang dikenal di dunia sebagai Project Citizen. Proyek belajar kewarganegaraan atau Project Citizen adalah pembelajaran proyek ala John Dewey dengan muatan substansi atau ide untuk memecahkan masalah dengan menggunakan pendekatan saintifik. Sebagai model dipilih substansi atau ide generik, yakni berbagai persoalan yang penanganannya memerlukan kebijakan publik atau public policy. Misi dari model ini adalah mendidik para siswa agar mampu menganalisis berbagai alternatif kebijakan untuk warga negara muda mencoba memberi masukan terhadap kebijakan publik di lingkungannya. Hasil yang diharapkan adalah kualitas warga negara muda yang berkarakter sebagai pembelajar otentik. Model Project Citizen memiliki karakteristik substantif dan psikopedagogis sebagai berikut. Yang pertama, bergerak dalam konteks pemecahan masalah secara saintifik yang berfungsi sebagai wahana interaksi warga negara dengan negara dalam melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia, yaitu warga negara yang cerdas, peduli, jujur, tangguh, yang secara kurikuler dan pedagogis merupakan misi utama dari pendidikan karakter, nilai, moral, dan kewarganegaraan. Yang kedua, menerapkan model portfolio-based learning atau model belajar yang berbasis pengalaman belajar peserta didik secara utuh dan portfolio assisted assessment atau penilaian berbantuan hasil belajar peserta didik secara utuh yang dirancang dalam desain pembelajaran yang memadukan secara sinergis model-model sebagai berikut. Yang pertama, problem solving. Yang kedua, social inquiry. Yang ketiga, social involvement. Yang keempat, cooperative learning. Yang kelima, simulated hearing. Kemudian yang keenam, deep dialogue and critical thinking. Yang ketujuh, value clarification. Dan yang kedelapan, democratic teaching. Dengan demikian, para hadirin, model ini potensial menghasilkan powerful learning atau belajar yang berbobot dan bermakna yang secara pedagogis bercirikan prinsip meaningful atau bermakna dan integratif atau terpadu, value based yang berbasis nilai, challenging, menantang, activating, mengaktifkan, dan joyful atau menyenangkan. Yang ketiga, kerangka operasional pedagogis yang menjadi dasar digunakan adalah modifikasi langkah-langkah pembelajaran saintifik dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah, kemudian pemilihan masalah, pengumpulan data dan informasi, pengembangan portfolio kelas, penyajian portofolio kelas atau showcase, dan refleksi pengalaman belajar. Kemasan produknya mencakup portfolio tayangan dan portfolio dokumentasi yang dikemas dengan menggunakan sistematika sebagai berikut. Yang pertama, dinamakan kelompok portofolio 1 yang bertugas menjelaskan masalah. Kemudian portofolio 2 yang bertugas mengkaji kebijakan-kebijakan alternatif untuk menangani masalah. Kelompok ketiga yaitu disebut kelompok portofolio 3 bertugas memberikan usulan kebijakan publik kelas. Dan kelompok portofolio keempat yang bertugas membuat rencana kerja atau action plan. Sementara itu, kegiatan showcase didesain sebagai forum dengar pendapat atau simulated public hearing di hadapan dewan juri.
Demikianlah pengantar kegiatan showcase ini disampaikan. Bagaimana kegiatan showcase ini selengkapnya? Sebentar lagi akan kita saksikan kegiatan ini yang akan dipandu oleh moderator Ibu Nisrina Nurul Insani, SPD MPD, dan 2 orang anggota juri, yaitu Dr. Nugraha Soeharto, SOS MPD, dan Saudara Iik Nurul Paik, SPD MPD MAP. Sekian dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung pada Showcase Project Citizen. Yang terhormat, Profesor Dr. Dasim Budimansa MSI, dosen pengampu mata kuliah Proyek Belajar Kewarganegaraan atau Project Citizen. Yang kami hormati, Dewan Juri, Dr. Nugraha Soeharto SOS MPD, dan Iik Nurul Paik SPD MPD MAP. Yang kami banggakan, mahasiswa pendidikan kewarganegaraan dan hadirin sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini, Sabtu 8 Mei 2021, kita semua dapat hadir dalam ruang virtual ini untuk menyaksikan Showcase Project Citizen oleh mahasiswa pendidikan kewarganegaraan 2019B. Showcase Project Citizen ini akan menampilkan 2 kelas yang akan membahas permasalahan terkait pornografi dan pendidikan jarak jauh. Setiap kelas akan menampilkan 4 topik pembahasan, mulai dari kelompok portofolio 1 mengenai identifikasi masalah, kelompok portofolio 2 mengenai analisis kebijakan alternatif, kelompok portofolio 3 mengenai kebijakan publik kelas, dan kelompok portofolio 4 mengenai rencana kerja. Sebelum kita mulai showcase, izinkan kami untuk memperkenalkan Dewan Juri. Dewan Juri yang pertama yaitu Bapak Dr. Nugraha Soeharto SOS MPD adalah dosen Program Studi Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Tahun 1993 menyelesaikan sarjana pada jurusan Sosiologi FISIP Universitas Hasanuddin di Makassar. Tahun 2000 menyelesaikan Magister Pendidikan di Pasca Sarjana UPI di Bandung dan menyelesaikan program doktor bidang administrasi pendidikan pada tahun 2011 pada Sekolah Pasca Sarjana UPI. Berpengalaman luas dalam pengembangan kepemimpinan kepala sekolah dan peningkatan profesionalisme guru. Sejak 2018 sampai sekarang terlibat dalam penelitian dan pengembangan proyek belajar karakter di Indonesia, di mana berbasis metodologinya menggunakan model Project Citizen. Kemudian, Dewan Juri yang kedua yaitu Bapak Iik Nurul Paik SPD MPD MAP adalah dosen Program Studi Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, sarjana dan magister dalam bidang administrasi pendidikan, kebijakan dan perencanaan pendidikan ditempuh Universitas Pendidikan Indonesia. Magister kedua dalam bidang administrasi publik, kebijakan publik ditempuh di STIA LAN RI Bandung. Kemudian pada tahun 2014 atas dukungan program The New Colombo Plan memperoleh Australian Award Fellowship dari pemerintah Australia, mengikuti short course di Flinders University Australia dalam bidang kepemimpinan dan kebijakan pendidikan, sistem pendidikan tinggi, pendidikan guru, sistem pendidikan Australia, dan pendidikan internasional. Sejak 2018 sampai sekarang terlibat dalam penelitian dan pengembangan proyek belajar karakter di Indonesia, di mana basis metodologinya menggunakan model Project Citizen. Kepada Dewan Juri, terima kasih banyak atas waktunya untuk dapat bergabung pada Showcase Project Citizen kali ini. Mohon untuk dapat memberikan pertanyaan dan tanggapan atas hasil pemaparan kelas mengenai permasalahan yang dianalisis. Selanjutnya, kami informasikan kepada setiap juru bicara kelompok portofolio diberikan kesempatan untuk memaparkan hasil analisisnya kurang lebih dalam waktu 15 menit. Kemudian setelah itu Dewan Juri dapat memberikan pertanyaan ataupun tanggapan kepada kelompok penyaji. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemaparan kelompok portofolio selanjutnya. Kami lanjutkan ke kelas selanjutnya mengenai permasalahan pendidikan jarak jauh.
kepada juru bicara kelompok 1 akan langsung saja menyampaikan hasil analisisnya mengenai identifikasi masalah. Kami persilahkan. Untuk latar belakang permasalahan yang kami angkat ialah pandemi COVID-19 turut memberikan dampak yang signifikan bagi dunia pendidikan. Pada awal penerapannya, kegiatan belajar mengajar dihentikan kurang lebih selama 2 minggu. Namun nyatanya pada akhirnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim mengumumkan bahwasanya penerapan pembelajaran jarak jauh akhirnya digaungkan selama lebih dari 2 minggu selama pandemi COVID-19. Hal ini pun ada pun landasan dari hal tersebut, yakni berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2013 menyatakan bahwa pendidikan jarak jauh yang selanjutnya disebut juga dengan PJJ adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi dan media lainnya. PJJ ini juga kita akrab mendengarnya sebagai istilah pembelajaran jarak jauh. Pada akhirnya PJJ pun menjadi suatu pilihan alternatif untuk menekan angka penyebaran COVID-19 dalam ruang lingkup pendidikan. Next. Ya, baik. Urgensi masalah PJJ tingkat SMP di Kota Bandung. Seluruh kegiatan pembelajaran tingkat SMP di Kota Bandung dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh sejak dikeluarkannya peraturan pemerintah akibat pandemi COVID-19. Kota Bandung sendiri memiliki sekitar 150.000 siswa yang tersebar di antara SMP negeri dan SMP swasta. Tentunya bukan suatu hal yang mudah untuk beradaptasi dengan proses pembelajaran jarak jauh ini. Berbagai permasalahan pun kemudian timbul sejak dikeluarkannya kebijakan ini. Mari kita melihat berbagai permasalahannya. Next. Ya, baik. Menurut data statistik yang didapat dari tanggapan siswa mengenai PJJ tingkat SMP di Kota Bandung, yang merupakan hasil wawancara dengan 393 siswa SMP yang tersebar di 6 wilayah Kota Bandung, menunjukkan bahwa 67,4% siswa mengatakan PJJ ini kurang efektif, sementara 8,1% diantaranya mengatakan bahwa PJJ ini belum efektif. Maka ini tentunya menjadi PR bersama bahwa kita harus bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang ada. Next. Selain itu, siswa pun mengalami kendala. Hal ini pun dilihat dari data statistik kendala siswa mengenai PJJ tingkat SMP di Kota Bandung. Nah, hasil yang didapat menunjukkan bahwa 65,4% siswa mengatakan bahwa terkadang mengalami kendala dalam pelaksanaan PJJ, sedangkan 27,2% diantaranya mengatakan seringkali mengalami kendala. Adapun kendala-kendalanya yang sering ditemui diantaranya 1. Perangkat yang belum memadai, 2. Kuota internet, 3. Sinyal, dan 4. Lingkungan yang kurang mendukung, seperti halnya kurang bimbingan orang tua, dan lain sebagainya. Next. Ya, baik. Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan dengan wawancara serta observasi ke 3 sekolah yang tersebar di wilayah Kota Bandung, serta ratusan siswa yang telah kami berikan angket, ditemukan fakta permasalahan bahwa 1. Fasilitas penunjang siswa seperti perangkat, kuota, dan jaringan internet sebenarnya belum memadai. Yang kedua, masih banyaknya tenaga pendidik yang belum mahir memanfaatkan teknologi. Dan yang ketiga, masih minimnya peran orang tua dalam pendampingan proses belajar. Maka dari itu diperlukan suatu kebijakan-kebijakan guna mengatasi masalah ini. Kebijakan-kebijakan tersebut, kebijakan yang akan dipertimbangkan guna menyelesaikan masalah ini akan dibahas dalam bab berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berikan kesempatan kepada Dewan Juri, Bapak Nugraha, untuk memberikan tanggapan atau pernyataannya. Silakan, Oke, Bapak. terima kasih moderator. Jadi PJJ ya, Bapak kebetulan dari tahun 2006 ini sudah dilibatkan dalam proses pembelajaran PJJ di Universitas Terbuka. Oke, tetapi ini adalah kondisi yang spesifik unik ya, karena di pola umum ditarik ke pembelajaran jarak jauh. Nah,
yang ingin Bapak komentari dengan PJJ ini, memang untuk kondisi normal pembelajaran tatap muka yang biasanya dilakukan tatap muka, kemudian beralih ke PJJ, itu membutuhkan kemandirian, ya. Membutuhkan kemandirian dalam belajar. Itu konsep dasar PJJ itu. Nah, ketika anak-anak kita di SMP ini dituntut untuk kemandirian, Bapak pikir itu adalah permasalahan unik, ya. Sehingga Anda pas ini mengangkat tentang permasalahan PJJ di dalam kondisi pandemi gitu. Jadi hanya memang di sini yang perlu kita perhatikan, target-target yang normalnya ini jangan diserta-mertakan gitu. Harus dicapai dengan PJJ, agak sulit ini. Jadi yang perlu kita pahami dalam konteks PJJ ini bagaimana mengemas target yang tadinya tetap muka, kemudian turun, bukan turun ya, digunakan dengan PJJ. Jadi komentar Bapak untuk PJJ ini bagus, dan hati-hati dalam konteks menentukan kompetensi, ya, kompetensi dasar yang harus dicapai siswa pada mata pelajaran sehingga guru atau orang tua tidak terlalu disibukkan dengan target-target 3 ranah yang harus dicapai dengan PJJ, sulit sekali, ya. PJJ lebih dominan di ranah knowledge-nya saja. Nah, ranah efektif dengan psikomotornya relatif harus diatur. Itu saja komen saya, Bu Moderator. Terima Baik, kasih. silakan kepada kelompok, anggota kelompok, jika ada yang mau disampaikan, satu orang saja, bisa menggunakan fitur raise hand. Silakan Sarah, juru bicara, bisa menanggapi. Ya, baik Bapak, terima kasih sebelumnya atas tanggapannya. Mengapa kami juga turut menyangkut pautkan ya Pak antara tenaga pendidik yang belum mahir teknologi serta orang tua yang kiranya kurang memberikan perhatian gitu kepada anak-anak. Karena mungkin pertimbangan kami adalah hal tersebut juga merupakan komponen yang penting juga ya Pak dalam pembelajaran jarak jauh ini. Maka dari itu kami juga mempertimbangkan nih kira-kira masalah mengerucutkan masalah-masalah yang kiranya yang ngeblunder dalam PJJ ini. Nah, kami pun akhirnya menemukan pada intinya permasalahan tersebut diantaranya sarana prasarana, kemudian permasalahan yang kurangnya perhatian orang tua, serta guru yang kurang memahami teknologi. Karena dalam PJJ ini siswa, guru, serta orang tua merupakan komponen yang sangat penting dalam hal pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Mungkin kiranya seperti itu, Bapak. Oke, bagus. Terima kasih. Selanjutnya, kami berikan kesempatan pada juru bicara kelompok portofolio 2, yaitu Rani Nur Apriani, untuk menyampaikan hasil analisisnya mengenai kebijakan alternatif. Silakan, Rani. Baik. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Ibu Nisrina Nurul Insani sebagai moderator yang telah mempersilahkan saya sebagai juru bicara dari kelompok portofolio 2 yang mengkaji kebijakan alternatif yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bandung. Baik, di sini kami kelompok portofolio 2 mengenai kajian kebijakan alternatif untuk permasalahan pendidikan jarak jauh atau yang sering disebut juga pembelajaran jarak jauh. Nah, pendidikan jarak jauh ini di Kota Bandung seperti yang kita ketahui memiliki banyak permasalahan yang dapat menghambat proses pembelajaran dan juga menyebabkan proses pembelajaran berjalan dengan tidak efektif dan tidak efisien. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok portofolio 1 mengenai identifikasi masalah, kemudian juga urgensi masalah. Nah, ada hasil evaluasi dari Kemendikbud bahwasanya 51% kegiatan pendidikan jarak jauh ini hanya 51% yang berlangsung secara efektif. Itu berarti 49% diantaranya berlangsung belum efektif. Permasalahan terjadi karena sejumlah siswa masih atau tidak memiliki akses teknologi, kemudian kekurangannya gawai atau handphone, kemudian jaringan internet yang kurang stabil, juga aplikasi atau media pembelajaran yang masih belum mumpuni. Untuk itu, pemerintah Kota Bandung perlu mengeluarkan kebijakan yang tepat juga efektif yang dapat mengatasi atau meminimalisir adanya permasalahan pada pendidikan jarak jauh ini.
ada 3 kebijakan alternatif. Yang pertama ada bantuan kuota data dari Kemendikbud. Nah, seperti yang kita ketahui, kita sekarang berada pada tidak bisa mengikuti proses pembelajaran. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwasanya adanya pandemi ini tidak hanya berdampak pada dunia pendidikan, tapi juga berdampak pada dunia pada aspek ekonomi, di mana banyak orang tua siswa yang di PHK yang menyebabkan sulitnya ekonomi dan berimbas pada pendidikan atau proses belajar dari siswanya atau dari anaknya yang tidak bisa membeli kuota data internet. Oleh karena itu, Kemendikbud mengeluarkan kebijakan yaitu bantuan kuota data internet yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran pendidikan jarak jauh ini. Nah, kuota bantuan data internet dari Kemendikbud ini mempunyai kelebihan juga kekurangan. Nah, kelebihan dari kuota data internet dari Kemendikbud ini adalah bantuan ini membantu siswa yang tidak memiliki uang atau yang kesulitan uang dalam kendala biaya untuk membeli kuota sehingga tetap bisa mengikuti pembelajaran daring atau pendidikan jarak jauh ini. Kemudian, kekurangan dari bantuan kuota data internet ini adalah pemberian kuota data ini yang seharusnya dipakai untuk proses pembelajaran jarak jauh atau pendidikan jarak jauh malah digunakan untuk mengakses situs-situs yang tidak ada sangkut pautnya dengan kegiatan pembelajaran atau pendidikan jarak jauh, seperti misalnya Instagram, TikTok. Nah, oleh karena itu, dari Kemendikbud sendiri, pada saat ini sudah memblokir situs-situs yang seringkali digunakan oleh para peserta didik atau para pelajar menggunakan kuota data internet ini. Sehingga dengan menggunakan kuota data internet ini, pelajar tidak bisa mengakses situs-situs yang tidak ada sangkut pautnya dengan kegiatan pendidikan jarak jauh. Nah, kemudian ada kebijakan yang kedua, yaitu bantuan dana gawai atau gadget pada SMP negeri dan juga swasta di Kota Bandung. Nah, bantuan dana ini ada pada SMP negeri juga SMP swasta. Untuk SMP negeri, nanti caranya yaitu dengan cara pendataan terlebih dahulu, kemudian nanti setelah pendataan, kemudian diajukan kepada Disdik Kota Bandung untuk mendapatkan bantuan dana gawai ini. Nah, untuk SMP yang ada di swasta di Kota Bandung ini, nanti jika di sekolah swasta tersebut terdapat siswa RMP atau siswa yang tidak mampu, akan diberikan dana sebesar 4 juta rupiah, di mana jika di sekolah tersebut terdapat 10 siswa RMP atau siswa yang kurang mampu, maka akan diberikan 40 juta, di mana dana 40 juta ini dapat dialokasikan untuk digunakan membeli gawai atau handphone. Jadi per satu orang itu 4 juta. Jadi jika 10 orang maka 40 juta yang diberikan. Kemudian dari kebijakan ini terdapat kekurangan dan juga kelebihannya. Kelebihannya, kebijakan ini sangat membantu siswa yang tidak memiliki gawai untuk menjalankan pendidikan jarak jauh. Karena pada saat ini tidak semua siswa atau pelajar mempunyai gawai yang kompatibel serta dapat membantu meringankan orang tua. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini permasalahan sulitnya atau masih banyaknya para pelajar yang tidak mempunyai gawai menjadi hal yang harus kita soroti, karena banyaknya siswa atau pelajar yang tidak mempunyai gawai ini akan memberatkan orang tua, di mana pada masa pandemi ini kan tidak hanya berdampak pada aspek pendidikan, tapi juga pada aspek ekonominya, sehingga dengan adanya bantuan ini dapat meringankan beban orang tua. Kemudian karena kekurangannya, karena untuk mendapatkan bantuan harus melalui pengajuan terlebih dahulu, maka dikhawatirkan akan memakan waktu yang sangat lama dalam hal birokrasinya. Hal ini dapat mengakibatkan bantuan justru datang terlambat dan tidak efektif. Bisa jadi bantuan ini datang ketika proses pembelajaran atau pendidikan jarak jauh ini sudah selesai, karena tadi proses birokrasi atau pengajuannya itu cukup lama. Kemudian, kebijakan yang terakhir, yaitu ada aplikasi Sakoja atau aplikasi Sakola Juara. 1 menit terakhir. Aplikasi Sakola Juara ini adalah wadah untuk media ajar sistem belajar mengajar, juga evaluasi pembelajaran online lengkap dengan profil KTSP. Sekolah juga melalui IKTSP. Nah, dalam
aplikasi Sakoja ini terdapat fitur-fitur seperti Sikaya, kemudian Sipuber, kemudian juga ada pemetaan kompetensi peserta didik, ada Ngabaur, ada juga IKTSP, juga ada LHBS online, di mana fitur-fitur ini dapat diakses dengan intranet atau tanpa menggunakan internet. Nah, ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya ini berbasis intranet. Jadi, berbasis intranet ini, aplikasi ini dapat diakses tidak menggunakan internet. Kemudian dalam aplikasi ini terdapat modul pembelajaran, di mana tadi ada Sipuber, Pusat Sumber Belajar, di mana Pusat Sumber Belajar ini berisikan modul pembelajaran karya guru sekota Bandung. Kemudian ada hasil belajar siswa, kemudian juga ada fitur Ngabaur untuk melestarikan budaya di Bandung. Nah, fitur Ngabaur ini berisikan budaya-budaya yang ada di Bandung. Nah, fitur Ngabaur ini bertujuan untuk melestarikan budaya yang ada di Bandung dan juga memperluas wawasan para pelajar di Kota Bandung untuk mengetahui budaya yang ada di Bandung. Ya, Kemudian terima kasih, waktunya sudah habis. Terima kasih baik. kepada juru bicara kelompok portofolio. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ii untuk menyampaikan tanggapannya atau pertanyaannya. Disilakan Bapak, singkat saja. Ya, terima kasih ya. Saya tidak tahu nih apakah memang topik ini sudah ditentukan ya. Kenapa saudara mengangkat tema ini ya. Padahal menurut saya tema ini sesuatu yang accident dan insidental ya, bukan sesuatu yang permanen. Tapi konsep dasarnya sebetulnya ada pada pelaksanaan PJJ-nya itu ya. Pelaksanaan PJJ-nya itu sehingga muncul alternatif dalam konteks layanan pembelajaran berbasis teknologi gitu ya. Nah, ini sebetulnya permasalahan-permasalahan tadi sudah dieksplor gitu kan, kemudian termasuk beberapa alternatif kebijakan gitu ya. Nah, lagi-lagi saya ingin mengejar sebetulnya rencana aksi atau program aksinya seperti apa gitu kan, yang lebih spesifik ini yang bisa dilaksanakan begitu ya, dari sisi peran Anda sebagai yang punya gagasan sekaligus aktor dari pelaku yang bisa mempengaruhi dan mengusulkan kebijakan begitu ya. Nanti fokus aksinya seperti apa, agenda-agenda aksi yang dirancang ya untuk bisa berkontribusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi tadi gitu ya. Ya, silakan kepada anggota kelompok portofolio 2 untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Juri dengan menggunakan fitur raise hand. Maria Jumi. Silakan Maria Jumi. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih juga ya kepada Bapak Iqnur Ropaik yang telah menanggapi juga memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Di sini Pak, kenapa pada akhirnya kelompok kami justru menggunakan kebijakan ini? Karena memang pada hari ini hingga detik ini tidak ada yang bisa memprediksi kapan pandemi ini akan berakhir dan hingga kapan pendidikan jarak jauh ini akan terus berlangsung. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, perihal aksi kerja sendiri, itu akan dijelaskan secara lebih rinci dan mendalam oleh rekan kami dari kelompok 3 dan 4 nantinya, Bapak. Begitu. Terima kasih. Karena fokus kami di sini hanya untuk mengkaji kebijakan alternatif yang sudah ada berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan. Terima kasih, Pak. Ya, oke, lanjut ke kelompok berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya, kami undang pada juru bicara kelompok portofolio 3, Zahra Isani Izzatunisa, untuk menyampaikan hasil analisisnya. Kami persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator, dosen pengampu, serta Dewan Juri yang terhormat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tidak lupa saya ucapkan kepada rekan-rekan semua yang telah memaparkan bahan kajian kami, yaitu mengenai pembelajaran jarak jauh. Baik, sebelumnya dimohon untuk share screen. Baik, terima kasih. Berdasarkan apa yang telah disampaikan mengenai beberapa kebijakan alternatif yang telah disampaikan oleh portofolio 2, maka dari itu kami sebagai penyusun portofolio 3 telah sepakat untuk mengusulkan komunitas pojok pendidikan. Selanjutnya,
Nah, selanjutnya untuk arah kebijakan kelasnya. Mengapa kami mengusulkan untuk mendirikan komunitas pojok pendidikan? Dipilihnya komunitas pojok pendidikan ini tentunya dilatar belakangi karena kita sebagai mahasiswa mengetahui bahwa adanya tridharma perguruan tinggi, yang salah satunya adalah pengabdian. Komunitas pojok pendidikan ini memberikan wadah bagi dosen maupun mahasiswa, yang dimana komunitas pojok pendidikan ini memberikan wadah untuk dosen dan mahasiswa yang ingin melaksanakan pengabdiannya secara mandiri atau berkelompok kepada masyarakat. Selanjutnya, nah, kebijakan ini sebetulnya merupakan suatu hasil elaborasi. Elaborasi ini merupakan sebagai bentuk dukungan serta penyempurnaan kebijakan-kebijakan yang telah ada sebelumnya. Kami mengusulkan pojok pendidikan ini atas dasar yaitu program pemberian kuota yang sebelumnya telah dilaksanakan, pemberian tablet, serta penggunaan aplikasi Sakoja. Maka dari itu, kami mengusulkan pojok pendidikan sebagai suatu gabungan elaborasi dari permasalahan pembelajaran jarak jauh ini, di mana konsep awal pojok pendidikan ini menghimpun beberapa kalangan. Yang pertama, seperti masyarakat umum, yaitu Karang Taruna maupun instansi-instansi terkaitnya. Pojok pendidikan ini juga merupakan usaha pembelajaran yang dilakukan secara informal. Selanjutnya. Nah, mengapa sih kami mengusulkan pojok pendidikan ini? Program kebijakan ini merupakan jawaban atas beberapa permasalahan. Yang pertama, kurang mendukungnya sarana serta prasarana yang tersedia. Contohnya saja, di beberapa daerah masih banyak peserta didik yang tidak memiliki handphone maupun laptop untuk melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran mereka dapat terganggu. Nah, selanjutnya, permasalahan seperti yang kita tahu bahwa kita memasuki era disrupsi. Kurang intensifnya program pemerintah dalam pelatihan guru dalam menghadapi era disrupsi. Seperti yang kita tahu, bahwa era disrupsi ini hampir segala kegiatannya dilatar belakangi oleh teknologi. Namun sangat disayangkan bahwa masih banyak tenaga pendidik yang belum lihai dalam mengoperasikan gawainya. Dan yang terakhir, kurang mendukungnya lingkungan belajar siswa akibat kurang perhatian dari orang tua. Kurang mendukungnya lingkungan belajar siswa ini dalam artian tidak jarang siswa yang tidak dapat bimbingan pribadi dari orang tuanya di saat pembelajaran di rumah karena orang tuanya yang sibuk bekerja atau dengan kesibukan-kesibukan lainnya. Selanjutnya. Nah, adapun visi misi dalam pengusulan kebijakan pojok pendidikan ini. Yang pertama, visinya yaitu mengembangkan kegiatan sosial kepada masyarakat, serta membantu pelaksanaan pembelajaran agar tercapainya pembelajaran yang efektif dan humanis. Nah, kebijakan pojok pendidikan ini memiliki tujuan utama yaitu masyarakat atau peserta didik dalam permasalahan pembelajaran jarak jauh ini dengan segala kendalanya tetap dapat melaksanakan pembelajaran yang efektif dengan bantuan sumber daya manusia yang ada. Dan misinya yaitu membentuk pembelajar yang kritis, kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab, memberikan ilmu pengetahuan yang berguna bagi pembelajar, serta membantu pembelajar yang terkendala dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Tentunya dalam kebijakan pojok pendidikan ini, kita mengedepankan transfer manfaat antara pembelajar dan pendidik. Selanjutnya. Nah, adapun sasaran kegiatan serta waktu pelaksanaan yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan komunitas pojok pendidikan ini. Nah, sasaran kegiatannya itu terbagi menjadi dua, yaitu secara umum terhadap siswa atau siswi tingkat SMP. Siswa-siswi ini ditujukan untuk yang terkendala serta membutuhkan bimbingan. Bimbingan ini baik berupa pembelajaran akademis ataupun bisa ditambahkan dengan pembelajaran informal lainnya. Selain itu, pojok pendidikan ini juga memberikan wadah pembinaan. Wadah pembinaan ini dimaksudkan dan ditujukan kepada para pengajar yang memiliki kesulitan dalam pengoperasian gawainya atau dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini. Pelaksanaan pendidikan jarak jauh ini dilaksanakan setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 7 sampai pukul 1 siang. Selanjutnya. Nah, adapun kegiatan-kegiatan atau komponen-komponen yang akan dicantumkan dalam komunitas pojok pendidikan ini. Yang pertama,
komunitas pojok pendidikan ini memberikan bantuan penyediaan fasilitas penunjang pembelajaran seperti laptop, komputer, wifi, buku, atau yang lain-lainnya. Nah, yang kedua, komunitas pojok pendidikan ini melakukan pengajaran. Pengajaran ini dilakukan oleh mentor-mentor kepada pembelajar atau peserta didik yang membutuhkan bantuan tersebut. Yang ketiga, program komunitas pojok pendidikan ini melaksanakan kegiatan bimbingan teknologi bagi para pengajar yang kesulitan dalam pengoperasian gawai. Dan yang terakhir, komunitas pojok pendidikan ini membantu mensosialisasikan aplikasi Sakoja. Aplikasi Sakoja ini yang telah disebutkan oleh portofolio sebelumnya, yaitu aplikasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah sebelumnya. Selanjutnya, nah dalam pengusulan komunitas pojok pendidikan ini tentunya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya dalam pengusulan komunitas pojok pendidikan ini tentunya pelaksanaannya melibatkan pihak-pihak lainnya. Pihak-pihak tersebut meliputi Distrik Kota Bandung, kecamatan atau kelurahan, serta Karang Taruna. Nah, pihak-pihak tersebut contohnya seperti Karang Taruna akan terlibat dalam seperti penyediaan balai Karang Taruna, balai RW, atau seperti yang lainnya. Yang kedua, komunitas pojok pendidikan ini melakukan mentoring atau tutorial guna memfasilitasi pemahaman materi belajar. Selain memberikan manfaat kepada peserta didik, pengadaan tutorial ini juga memberikan manfaat juga kepada pendidiknya, yaitu sumber daya manusianya. Dan yang ketiga, mengadakan pendampingan kepada para pengajar yang masih minim pemahaman terhadap teknologi. Dan yang terakhir, komunitas ini akan ada di setiap wilayah. Kemudian kekurangannya bisa dilihat bahwa salah satunya membutuhkan support sarana dan prasarana yang mendukung, serta kebutuhan sumber dana. Selanjutnya, nah, terdapat landasan konstitusional dalam penyusunan komunitas pojok pendidikan ini. Yang pertama, terdapat pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yaitu menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya. Nah, selanjutnya terdapat juga dalam pasal 31 ayat 1, dalam pasal 28F Undang-Undang 1945, pasal 28H ayat 4, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4 Ayat 1 dan Pasal 28I Ayat 2. Selanjutnya. Nah, untuk dapat menyelenggarakan program ini, tentunya komunitas pojok pendidikan ini harus melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, yaitu distrik, pihak kelurahan kecamatan, serta Karang Taruna. Selanjutnya. Nah, dalam penyusunan komunitas pojok pendidikan ini tentunya terdapat tanggapan-tanggapan atau data-data pendukung dari ahli-ahlinya. Yang pertama dari salah satu dosen psikologi UPI, yaitu Dr. Hajah Nani, yang menyebutkan bahwa secara garis besar, program pojok pendidikan ini memiliki optimalisasi peran Karang Taruna yang berlandaskan pada permasalahan yang krusial. Selain itu, Ibu Novita Miradewi juga sebagai Wakasek Bidang Kurikulum SMP 30 mendukung akan adanya pojok pendidikan. Namun, beliau juga memberi saran agar dapat menyinkronkan waktu dan kegiatan. Ya, terima kasih, waktunya sudah habis. Baik, terima kasih moderator. Kami persilakan kepada Dewan Juri untuk menyampaikan tanggapannya. Ya, silakan Bapak. Jika dilihat sepintas memang ini adalah sebuah pemikiran inovatif ya. Tetapi kalau Bapak perhatikan lebih jauh, ini mirip-mirip dengan kata UPBJJ kalau di UT itu. UT itu sudah mbahnya pendidikan jarak jauh gitu ya. Jadi di Indonesia sudah mendunia bahkan pola pendidikan jarak jauh di sana. Dan konsep dasarnya adalah kemandirian dari para mahasiswa. Nah, ini untuk pojok pendidikan ini, Bapak melihat karakteristiknya sama kalau di Universitas Terbuka itu namanya UPBJJ, Unit Belajar Jarak Jauh gitu. Jadi
Kalau pusatnya Jakarta, untuk Bandung ada, Bandung untuk Jogja ada, Jogja, kurang lebih begitu ini, ya, kurang lebih. Yang menarik di sini Bapak memberikan apresiasi itu adalah fokusnya terlalu luas ini, gitu ya, pojok pendidikannya. Pojok pendidikan ini fokusnya terlalu luas, mulai dari ingin membantu menyediakan fasilitas sampai beberapa hal yang lebih spesifik. Jadi betul harus dirumuskan kembali supaya nanti tindak lanjut dari kebijakan ini lebih spesifik. Dan kalau di pendidikan jarak jauh di tempat lain ini memang perumusannya bagus, jadi lebih efektif. Nah, ini kita untuk SMP juga jangan terlalu jauh. Di UT aja tidak sampai begitu gitu ya, tidak sampai menyediakan sarana. Karena sarana itu dikembalikan pada siswa ya, pada siswa yang mau belajar itu. Tetapi dari dimensi fokusnya inilah, kalau pojok pendidikan di era pandemi ini lebih memilih pada fokus yang betul-betul sangat penting gitu. Itu saja komen dari saya. Terima kasih moderator. Terima kasih Dewan Juri. Semoga tanggapan dari Dewan Juri bisa menjadi masukan untuk kelompok portofolio 3. Selanjutnya, kami undang juru bicara kelompok portofolio 4, Siti Salma Rizkiani, untuk memaparkan rencana kerja. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Nisrina selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Salma Rizkiani, juru bicara dari kelompok portofolio 4 yang akan membahas pemaparan rencana kerja yang akan dijalankan, yaitu komunitas pojok pendidikan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran jarak jauh tingkat SMP di Kota Bandung. Boleh screen? Baik, alur kerja pojok pendidikan itu sendiri diawali dengan sosialisasi dengan pihak terkait dalam hal ini karena Karang Taruna maupun RW setempat. Kemudian, setelah konsep pojok pendidikan ini dipahami oleh pihak terkait, akan dilanjutkan dengan merangkul masyarakat yang dirasa membutuhkan bimbingan dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut. Di sini, peran Karang Taruna sebagai mentor dalam pembelajaran yang mengawasi dan membimbing peserta didik dalam proses pembelajaran. Tempat yang akan diadakan kegiatan pojok pendidikan ini memanfaatkan kantor RW atau aula kelurahan atau kecamatan setempat. Prasarana yang digunakan maupun yang dimanfaatkan fasilitas yang ada di kelurahan ataupun Karang Taruna seperti laptop, komputer, wifi, dan lain sebagainya. Mentor dari kegiatan pojok pendidikan ini meliputi anggota Karang Taruna, volunteer dari setiap RW, dan mahasiswa yang akan turut membantu kegiatan pojok pendidikan ini. Dari hasil diskusi kami akan menganalisis individu atau kelompok serta pemerintah yang kiranya akan mendukung dan menentang. Untuk pihak yang mendukung pertama adalah Karang Taruna, karena di kelompok ini berpengaruh dalam masyarakat yang dinilai memiliki peran penting dalam kebijakan ini. Kami juga akan melakukan cara untuk mengajak Karang Taruna yang telah menggunakan sosialisasi secara menyeluruh dan detail mengenai rencana kebijakan komunitas pojok pendidikan ini. Setelah tahap sosialisasi dilakukan, maka kelompok kami akan mengajak seluruh pihak yang di dalam Karang Taruna untuk melibatkan langsung dalam kebijakan ini. Kemudian setelah tahap sosialisasi dan menjelaskan manfaat, kemudian pihak Karang Taruna akan kami arahkan untuk memulai kebijakan yang sesuai kami rancang. Lebih spesifiknya, kami akan melakukan sosialisasi terkait komunikasi pojok pendidikan kepada Karang Taruna, mengajak seluruh pihak Karang Taruna untuk berkontribusi, mengarahkan pihak Karang Taruna untuk memulai pelaksanaan kegiatan pojok pendidikan, dan membuat grup WhatsApp untuk memudahkan kami berkomunikasi langsung dengan Karang Taruna. Kemudian, di sini juga ada tenaga pendidik, yaitu seperti guru. Kelompok kami akan berusaha menjelaskan kepada guru-guru tingkat SMP di Kota Bandung tentang kebijakan yang kami susun. Karena pada dasarnya kebijakan ini berusaha untuk membantu seluruh pihak terkait pembelajaran jarak jauh untuk melaksanakan pendidikan jarak jauh tersebut. Dengan lebih optimal, dengan itu kami akan berusaha meyakinkan guru-guru bahwa kebijakan ini dapat membantu mereka
untuk melebihi memahami teknologi pembelajaran dan membantu dengan lebih spesifik yang kami bantu itu seperti sosialisasi komunitas pojok pendidikan ini kepada guru SMP Kota Bandung, kemudian sosialisasi mengenai BINTEK kepada guru SMP Kota Bandung untuk meningkatkan pemahaman mengenai komunitas pojok pendidikan. Kemudian juga ada dari pihak mahasiswa, kami akan mengajak mahasiswa untuk terlibat langsung dengan kami dengan cara yang pertama sosialisasi kepada mahasiswa mengenai komunitas pojok pendidikan ini, kemudian membuka rekrutmen relawan komunitas pojok pendidikan, kemudian membentuk grup WhatsApp untuk mempermudah kami berkomunikasi, kemudian membuat forum-forum diskusi agar dapat terbuka masukan dari mahasiswa lain. Selanjutnya, lembaga yang akan mendukung kebijakan kami dalam pemerintah daerah Kota Bandung, untuk mendapatkan dukungan, kami akan melakukan dengan cara menyusun proposal mengenai kebijakan yang berisi tentang penyelesaian penyeluruh tentang kebijakan komunitas pojok pendidikan. Kemudian melakukan diskusi dengan pemerintah Kota Bandung. Kemudian pemohon bantuan kepada pemerintah daerah Kota Bandung untuk memperlakukan kepada kelurahan tentang kebijakan ini atau meminta izin untuk mensosialisasikan kepada kelurahan. Kemudian kami juga akan kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung dengan menyusun sebuah proposal yang berisi tentang penjelasan menyeluruh mengenai kebijakan komunitas pojok pendidikan. Kemudian akan diadakannya forum diskusi antara kelompok kami dengan Dinas Pendidikan Daerah Kota Bandung. Kemudian meyakinkan para pihak Dinas Pendidikan Kota Bandung mengenai kebijakan kami dan memohon kesepakatan untuk menindaklanjuti kebijakan kami. Kemudian selanjutnya, kemudian di sini ada kelurahan. Kelurahan di sini mempunyai fungsi sebagai penyelenggara urusan pemerintah, pemberdayaan dan pelayanan rakyat, masyarakat, dan ketentraman, kemudian ketertiban umum serta lingkungan hidup di dalam satu wilayah kelurahan tersebut. Yang kami akan lakukan di sini adalah menyusun sebuah proposal yang nantinya akan berisi tentang penjelasan lagi menyeluruh tentang kebijakan komunitas pojok pendidikan, kemudian berisi visi dan misi kebijakan, sasaran kegiatan, waktu dan pelaksanaan kegiatan, susunan pengurusan, dan masih banyak lagi dalam yang akan berkaitan dengan komunitas pojok pendidikan ini. Setelah menyusun proposal, dilakukan selanjutnya akan diadakannya forum diskusi antara kelompok kami dan pihak kelurahan. Kemudian kami juga akan melakukan kepada pihak RT dan RW dengan cara melakukan sosialisasi kepada pihak RT dan RW, mengajukan proposal yang telah kami susun berkaitan dengan komunitas pojok pendidikan tersebut. Kemudian di sini ada siswa dan orang tua. Kami akan mengambil langkah dengan cara melaksanakan sosialisasi mengenai kebijakan apa saja yang sudah dibentuk pemerintah Kota Bandung. Kemudian juga kami sosialisasikan kebijakan yang telah kami susun untuk mengajak para siswa dan orang tua untuk terlibat di dalamnya sebagai upaya mengatasi masalah pembelajaran jarak jauh dan apa yang mereka rasakan sulitnya. Kemudian di sini juga sosialisasinya mengenai kebijakan apa saja yang sudah dibentuk pemerintah Kota Bandung, mensosialisasikan kebijakan yang kami susun, dan di sini juga ada yang meyakinkan orang tua mengenai kebijakan ini guna mengatasi masalah pembelajaran jarak jauh yang mereka rasakan. Kemudian komunitas pendidikan juga, kami akan melakukan komunitas pendidikan, melakukan pendekatan, mendapat dukungan, melaksanakan dengan cara pendekatan, mempersiapkan proposal mengenai komunitas pojok pendidikan, mensosialisasikan mengenai komunitas pojok pendidikan, menjalin kerjasama kami dengan komunitas pendidikan. Waktunya 1 menit Kemudian, lagi. Kita bisa melihat bahwa yang akan ada yang menolak dari kebijakan kami adalah orang tua dan masyarakat awam yang memiliki kekhawatiran akan rendahnya protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19. Dengan begitu, kami akan melakukan pendekatan dengan cara melakukan sosialisasi terkait kebijakan komunitas pojok pendidikan ini, kemudian meyakinkan bahwa protokol kesehatan yang akan kami patuhi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian, setelah saya paparkan siapa yang akan mendukung dan akan menolak, di sini juga saya akan lebih rinci memaparkan rencana kerja yang akan kami lakukan. Yang pertama, kami akan membuat proposal mengenai pembentukan komunitas pojok pendidikan dan menjalankan program kerja atau kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh komunitas ini. Kedua,
mengunjungi pihak-pihak terkait yang mendukung kebijakan kelas, yaitu mengunjungi Karton Distrik Kota Bandung, pihak kelurahan, dan kecamatan untuk mengajukan proposal dari komunitas kami. Dan juga kami akan melakukan audiensi atau diskusi mengenai program kegiatan dari komunitas pojok pendidikan ini. Yang ketiga, menghubungi para karang taruna di setiap daerah untuk melakukan kerjasama dengan komunitas kami agar kurikulum kami dapat dilaksanakan dan direalisasikan dengan baik. Yang keempat, mensosialisasikan kepada masyarakat terkait keberadaan komunitas ini sebagai solusi dari permasalahan pembelajaran jarak jauh, terutama bagi peserta didik yang terkendala dalam pembelajaran jarak jauh ini. Ya, terima kasih. Waktunya sudah habis. Pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada Dewan Juri, Bapak Iik, untuk menyampaikan tanggapannya ataupun pertanyaannya. Ya, terima kasih ya. Alternatif kebijakan dan rencana aksi kebijakan sudah cukup menarik gitu ya. Hanya tinggal dipertajam menurut saya komunitas-komunitas yang terlibat ini itu kan secara volunteer nantinya ya, secara volunteer. Nah, perlu tidak misalnya dibuat suatu aplikasi teknologi gitu ya, yang itu bisa dimanfaatkan juga oleh orang tua untuk mengakses apabila orang tua membutuhkan bantuan dari komunitas pojok pendidikan ini, dari para relawannya. Itu saja usulan saya ya. Menurut saya penting ada suatu aplikasi yang bisa menjembatani antara pihak orang tua keluarga dengan komunitas ini ya. Jadi ketika orang tua merasa perlu kehadiran para volunteer ini, yang mereka tinggal apply gitu kan, sehingga gayung bersambut dengan komunitas ini gitu. Jadi mungkin ke depannya di dalam langkah realnya layanan ini bersifat elektif, bersifat pilihan hanya bagi para orang tua yang memang memerlukan layanan ini gitu ya. Sebab volunteer juga mungkin sangat terbatas ya dari sisi jumlah dan seterusnya gitu, sehingga hanya betul-betul melayani kelompok masyarakat atau keluarga yang betul-betul membutuhkan layanan dari para relawan ini. Tetapi usul konkret saya perlu dibuat suatu aplikasi ya, aplikasi khusus yang ya seperti ya aplikasi-aplikasi sekarang gitu. Gojek mau beli apa, pisang goreng, ya klik pisang goreng gitu ya. Orang tua kalau memang merasa perlu, coba nih akan diklik nih volunteer layanan pojok pendidikan misalnya kan, sehingga layanannya lebih spesifik dan lebih terukur gitu. Dan aplikasi ini menurut saya bisa dibuat begitu ya oleh kelompok. Coba gagasan ini bisa nggak menurut kelompok untuk bisa direalisasikan? Itu akan lebih konkret gitu. Tanggapan dari anggota kelompok portofolio 4 mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Dewan Juri. Bisa menggunakan fitur raise hand? Bagaimana tanggapannya dari Dewan Juri? Kalau tidak ada, silakan juru bicara Siti Salma untuk menanggapi apa yang disampaikan Dewan Juri. Baik, terima kasih atas masukannya dari Dewan Juri. Mungkin kami akan mencoba untuk apa yang dikatakan tadi, yang melakukan dari aplikasi tersebut, kami akan coba untuk lebih lanjut lagi, apakah bagaimana ke depannya. Terima kasih. Ya, jadi bisa Oke, katanya itu hanya ya Pak. saran konkret saja dari saya ya. Ya, semoga bisa ditindaklanjuti. Baik, demikianlah pemaparan dari 2 kelas Project Citizen yang membahas mengenai permasalahan pornografi dan juga pendidikan jarak jauh. Terima kasih banyak kepada Dewan Juri yang telah memberikan tanggapan dan pertanyaan dan pernyataannya, memberikan gambaran, saran, dan masukan bagi kelompok untuk dapat meningkatkan kebijakan-kebijakan agar bisa direalisasikan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum kita mengakhiri showcase hari ini, dimohonkan kepada para hadirin, mahasiswa, untuk dapat mengaktifkan kameranya. Kita akan berfoto bersama untuk mendokumentasikan kegiatan hari ini.
Ya, silakan kepada seluruh audiens, mahasiswa, hadirin, ya, bisa melihat ke layar kameranya dalam hitungan ketiga. Silakan berikan senyuman terbaik, wajah terbaiknya. Baik, 1, 2, 3. Satu kali lagi untuk slide selanjutnya. Bersiap, gayanya boleh berubah. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Slide ketiga. Baik. 1, 2, 3. Baik, demikianlah acara Showcase Project Citizen kali ini dari mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan 2019B. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan informasi dan kebermanfaatan bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal ataupun perkataan kurang berkenan. Terima kasih kepada dosen pengampu, Dewan Juri, dan Pak Adi atas segala bantuan dan bimbingannya selama acara Project Citizen ini berlangsung. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.